Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pemirsa Ansariyah Podcast yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sangat beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, menjadi sebaik-baik umat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah tadi yang kami baca di dalam muqaddimah, bahwasanya kita adalah sebaik-baik umat dan tugas kita adalah amar ma'ruf nahil munkar dan beriman kepada Allah. Dalam hal ini yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan untuk menjadi sebaik-baik umat. Dan keberuntungan kita sebagai sebaik-baik umat dikarenakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, seutama-utama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda adalah asyraful anbiya'i wal mursalin, semulia-mulia Nabi dan para Rasul. Jadi keberuntungan ini seimbang. Nabinya adalah Nabi yang terbaik, umatnya adalah umat yang terbaik. Jangan sampai kita sia-siakan status kita sebagai umat yang terbaik. Dalam hal ini, kita harus mensyukurinya dengan berbagai macam cara. Di antaranya, kita menghayati bahwasanya tidak ada nabi yang terbaik di muka bumi ini. Walaupun banyak nabi dengan cerita dan kisah yang terbaik, tapi bagi kita hanya Nabi Muhammad SAW nabi yang terbaik. Kenapa? Karena bahwasanya tidak hanya Allah, bahkan seluruh malaikat, dan tidak hanya Allah dan malaikat, bahkan Allah menyerukan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hitung dengan matematik, dari zaman azali sampai zaman ini, dari hari ini sampai hari-hari nanti, tidak ada henti-hentinya umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah adalah insan mulia, betapa bangga kita sebagai umat mendapatkan, memiliki Nabi sebaik-baik Nabi, Rasul sebaik-baik Rasul. Maka tidak salah jikalau kita persembahkan kepada baginda sebaik-baik amal kita, sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua perintah Allah dicontohkan oleh Allah. Berapa banyak ayat, berapa banyak perintah, berapa banyak suruh yang Allah titahkan kepada manusia, kepada umat beragama, kepada orang-orang beriman. Tetapi salawat adalah istimewa. Sebelum Allah memerintahkan, Allah terlebih dahulu mengerjakannya.
Bahkan Allah tidak hanya sekedar mengerjakannya, akan tetapi terus-menerus mengerjakannya sampai hari ini dan hari-hari berikutnya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari yufidud dawam, memberikan faedah kelanggengan. Maka kita persembahkan, kita sebagai umat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan sebaik-baik amal yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dikerjakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Salawat. Berselawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ansor Riau Podcast dimanapun Anda berada, sekali lagi, antara kuntum khaira ummatin dengan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ini adalah dua ayat yang sangat erat hubungannya. Dan ada pada kita. Kita ditakdirkan sebagai sebaik-baik umat. Tugas kita menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Satu sisi di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-56 menyeru kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini dia. Sebagai sebaik-baik umat diperintahkan untuk beriman, dan Allah menyeru lagi kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat. Artinya apa? Seruan salawat tidak akan disampaikan dan tidak akan sampai dan tidak akan pernah sampai kecuali kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Sebaik-baik umat dari sebaik-baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita menyadari bahwasanya kita adalah sebaik-baik umat, kita menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah yang beriman, di mana kewajiban kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang datang daripada Allah, apapun perintah Allah, tanpa pikir panjang-panjang, tanpa timbang dan menimbang, mutlak kewajiban atas kita adalah menjalankan perintah Allah yang Allah lakukan, yaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat, banyak hikayat yang menceritakan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan niat tidak mengenyampingkan riwayat maupun hikayat, tapi mari kita sadari, mari kita renung. Apakah mungkin kita akan muncul ke permukaan dunia ini jikalau bukan karena adanya ibu dan bapak kita? Apakah mungkin kita akan muncul ke permukaan dunia ini jikalau tiada kakek dan nenek kita? Apakah mungkin kita akan hidup di muka bumi ini menikmati pemberian Allah, makan, minum, dan segala macamnya, jikalau bukan karena ada sebab mata rantai yang panjang dari ibu bapa kita, kakek nenek kita, terus menerus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam terus menerus sampai kepada Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tanpa dalil pun kita wajib, tanpa dalil pun kita akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau kita betul-betul mau menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita betul-betul mau menggunakan hati yang Allah berikan kepada kita. Betapa besarnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ada ini karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para pemirsa Ansor Riau Podcast dimanapun saudara seimanku berada,
saking besarnya perhatian Allah kepada kita umat Rasulullah. Tidak hanya kita dianugerahi status sebagai sebaik-baik umat, tidak hanya kita mendapatkan sebaik-baik Nabi, tetapi Allah lebih dari itu. Karena Rasulullah SAW, Allah berikan kepada kita nikmat yang besar lagi. Apa dia? Sebaik-baik bulan. Bulan Ramadan. Dari 12 bulan, yang terbaik adalah bulan Ramadan. Bulan di mana Allah melepaskan kita daripada segala macam belenggu. Pemirsa Ansorio Podcast, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.